satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan beri. Pada hari ini Bapa, kami mau berjumpa dengan Engkau Bapa. Kami mau bersama-sama dengan saudara kami Bapa, melalui ibadah online ini Bapa. Kami mau Tuhan Yesus berjumpa dengan Engkau hadir, memberkati setiap kami Bapa. Dan kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melalui hari lepas hari. Dan pada hari ini Bapa, hari yang sungguh luar biasa, kami mulai perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang beracara di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang?
Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada 2 langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Dimanapun saudara berada hari ini, mari berikan waktumu, berikan penyembahanmu yang terbaik sama Tuhan saudara. Karena hari-hari ini saudara, kita sangat butuh pegangan Roh Kudus, pegangan tangan Tuhan saudara yang kekasih. Mari andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, amin. Amin. Katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih buat setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya selalu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kami. Hari ini kembali kami datang bersama-sama beribadah ya Tuhan Yesus. Kami datang membawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, selalu baik dalam hidup kami.
Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati ibadah kami. Tuhan memberkati setiap pujian penyembahan kami hari ini, Tuhan. Alirkan kuasa-Mu dari setiap tempat, Tuhan Yesus, supaya kami bisa merasakan hadir-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat padamu, Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian penyembahan-Mu sama Tuhan. Haleluya. Kepadamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kembali naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan, dekat padamu itu rinduku ya Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari engkau jemaat di rumah sama-sama katakan pujian ini, memandang wajah-Mu Tuhan. Yes. Kami rindu memandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami mengejar hak-Mu ya Tuhan.
bawa sembah kami Tuhan. Yes, mari bawa sembahmu kepada Sang Raja kemuliaan. Nyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Lebih lagi sama-sama katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengajar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami, kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dekat padamu itu yang kami rindukan Tuhan. Setiap kata kami biar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menemukan kasih yang abadi. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada kasih yang abadi. Hanya bersama-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Kami datang membawa hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi bersama-Mu, melekat di dalam-Mu Tuhan. Ini rindu kami. Biar kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Kami dipulihkan ketika kami membawa syukur kami. Kami diubahkan ketika kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi Tuhan Yesus atas setiap keluarga kami. Haleluya. Yesus hadiratku Tuhan, selalu Kau
Tuhan. Kami berkemenangan hari ini karena ada Yesus di pihak kami Tuhan. Terima kasih. Masalah boleh ada, tapi kami percaya Tuhan selalu ada menjadi penolong kami Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita ada Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Amin. Mari lihat dulu keluargamu, saudara yang kekasih. Sudah lengkap belum saudara keluarganya di rumah? Kalau belum, saudara panggil anak-anak saudara untuk sama-sama bersekutu sama Tuhan. Pastikan saudara, ketika Tuhan panggil nama saudara, nama keluargamu, maka engkau mendengarnya dan engkau bisa menjawab, ya ini saya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka cita, ekspresikan sukacitamu sama Tuhan. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Sekali lagi katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, ku jawab ya, jawab ya, ya. Dengan iman katakan, yes, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bila bunyi sangkakala, 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 bila bunyi sangkakala. Amin. Bila bunyi sangkakala, dah jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Amin. Oh girang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Haleluya. Tuhan Yesus cinta saudara dan saya. Amin. Pastikan nama saudara terdengar ketika dipanggil saudara. Ada amin? Haleluya, saudara yang kasih. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga
lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan kembali. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir selalu dalam setiap kehidupan kita untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan persembahan saudara. Saudara bisa masukkan ke amplop-amplop dan diantarkan ke gereja, atau saudara bisa transfer ke rekening yang sudah dibagikan saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Haleluya. Kasih akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dengan sungguh katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu. Amin. Tuhan, yes, Engkau selalu menolong dan menjaga hidup kami Tuhan. Yes, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau saja katakan dengan lembut, katakan Tuhan selalu menolong. Percaya itu saudara, Dia gak pernah melepasin kita. Yesus. Amin. Ini permohonan kami dan doa kami. Yes. Engkau mengenyangkan kami. Lebih lagi katakan sama Tuhan,
seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, selamat hari Minggu. Tanpa terasa kita sekarang sudah sebentar lagi akan masuk bulan Desember yang kita nanti-nantikan untuk memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami sudah menaikkan doa pujian penyembahan kepadamu ya Bapa. Tiba waktunya kami akan mendengar isi hatimu ya Tuhan melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu ini Tuhan. Supaya ketika hamba berbicara, yang keluar dari mulut bibir hamba semua untuk memuliakan nama-Mu. Memberkati kami semua jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita buka film dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Nah, tema kita hari ini adalah bersaksi untuk kebaikan. Jadi bersaksi itu macam-macam, saudara. Semua tujuannya untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa manusia. Dan Dia berada di sorga, tapi Dia mengirim rohnya ke bumi ini, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, di sini firman Tuhan katakan kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita. Dan jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena itu korban-korban seperti itu dianggap satu korban yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, saya itu pernah sekolah di Jepang, ngambil master. Dan kalau kita melihat etika orang Jepang, pada mereka itu, di Jepang itu yang Kristen itu hanya 1%. Itu dari dulu. 1%. Penginjilan di mana-mana, tapi tetap hanya 1% sampai hari ini. Oleh karena itu kita berdoa untuk Jepang, supaya terjadi penuaian jiwa yang besar di akhir zaman, di Pentakosta ketiga ini. Nah, kalau kita melihat etika mereka, itu ketemu tunduk-tunduk, sangat menghargai orang. Apalagi kalau orang itu lebih tua dari dia, atau dalam pendidikan dia lebih senior, itu sangat dihargai. Nah, saudara-saudara, kehidupan kita ini sebagai orang percaya itu adalah suatu kesaksian. Nah, tahun 2003 ketika saya mendengar khotbahnya Pendeta Alex Abraham Tanusa Putra almarhum tentang Sakaria 8 ayat 23, saya bacakan.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah orang seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Jadi sudah waktunya sekarang ini di akhir zaman. Orang itu mengikuti Yesus bukan karena dengar firman, bukan karena diinjili, tapi dia melihat kehidupan kita sehingga dia mau ikut Yesus. Ini saya ada kesaksian, ada sepupu saya tinggal di Salemba, mereka gereja itu di GKI Kuitang. Dia punya pembantu waktu anaknya masih kecil, dia kan sekolah minggu itu lebih duluan daripada ibadah orang tua. Jadi dia itu duluan ngantar anak-anaknya itu sekolah minggu. Nah, namanya juga pembantu kan pasti dia masuk ke dalam, duduk dengar cerita tentang sekolah minggu. Itu dilakukan berbulan-bulan. Nah, suatu ketika dia bilang sama kakak sepupu saya ini, saya mau dibaptis. Kaget saudara, sebab dia ini kedar dan rajin sholat. Dia mau dibaptis, lalu ditanya macam-macam dan dia bilang, saya sudah putuskan bahwa saya harus menjadi orang Kristen. Lalu karena dia merasa sebagai kakak sepupu saya ini sebagai majikan, dia memperlakukan itu betul-betul seperti keluarga di rumah. Jadi dia dari situ, ya jelas dia dengar-dengar firman anak sekolah minggu itu kalau dia ngantar ponakan saya itu. Dan dia dibaptis. Dia tetap menjadi pembantu rumah tangga. Dan pada akhirnya dia bilang saya mau pulang ke kampung, dia mau menikah. Tetapi sejak dia dibaptis itu, dia sudah sangat rajin ke gereja, rajin berdoa. Nah saudara-saudara, ini bukti nyata. Banyak orang yang diinjili, apalagi dikasih materi, itu mau mendengar, tapi dia sama sekali tidak mau menjadi orang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam di ayat 16 Ibrani 3 tadi, dia katakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini saudara, kalau kita bicara soal bantuan, mungkin saudara kita dari agama lain, agama yang menamakan suci Buddha, itu mereka itu karena orang-orang Chinese pengusaha itu, mereka itu membagi-bagi sembako, membagi macam-macam. Itu luar biasa saudara. Nah, sehingga ada istilah mereka yang mendengung-dengungkan kasih, tapi yang melakukan itu mereka. Jadi dia menyindir kita orang Kristen yang selalu bicara kasih, tapi kita tidak terlalu banyak berbuat seperti mereka. Dan saudara harus tahu bahwa tujuan daripada penginjilan itu untuk bercerita tentang Yesus yang mati, bangkit, dan ada di sorga hari-hari ini. Itu yang kita harus saksikan. Mujizatnya, betapa baiknya, dan dia akan datang untuk membawa jemaatnya bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun, dan setelah itu bersama-sama dalam surga yang abadi. Nah, kunci untuk berbuat baik, saya juga lama menggeluti firman ini, itu dari Kolose 3 ayat 23. Saya baca, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di sini kuncinya. Jadi kalau kita menolong sesama kita karena terpaksa atau karena kita merasa bahwa nanti dia akan bantu saya juga, maka nanti kalau ternyata kita butuh bantuan, dia tidak bantu, kita akan kecewa. Tapi kalau kita menghayati Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah ini saudara-saudara, tetapi sayangnya kita ini orang Kristen, apalagi yang Kristennya
kadang-kadang dewasa, kadang-kadang kanak-kanak. Dia tidak terus berjalan dalam kedewasaan rohani yang baik. Cepat tersinggung, tidak dihargai saja sudah marah, bukan saja kepada sesama jemaat, sesama pengerja, tapi terutama kepada gembalanya, saudara. Saya sudah banyak mengalami itu dan saya bersyukur karena dari situ saya sebagai pemimpin, sebagai gembala semakin dibentuk Tuhan dan saya tahu ini ujian dari Tuhan. Nah, saudara, di negara kita Indonesia ini tidak mudah untuk namanya bersaksi. Apalagi menginjil, kita salah orang menginjil. Dia melapor ke polisi, kita ditangkap. Dan kita masuk dalam buida sehingga kita tidak bisa melakukan hal-hal lain yang mungkin Tuhan mau kita lakukan. Tapi karena kita salah melangkah, kita melangkah bukan karena tuntunan Allah Roh Kudus, tapi karena kita mau mencari hormat, kita mau mencari nama, sehingga menyebabkan masalah itu datang. Nah, saudara-saudara, kecuali kalau Tuhan menghendaki, kita jangan takut. Karena kita tahu bahwa upah kita besar di sorga. Ada amin, haleluya. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi Rasul Paulus menggambarkan bahwa setiap orang percaya dalam nama Tuhan Yesus, mereka itu adalah surat Kristus. Nah, alangkah sedihnya Yesus, Tuhan kita, Allah Roh Kudus yang menyertai kita, kalau kita tidak terpuji, tidak berharga. Karena kita ini surat. Salah dikit aja, kita sudah dikritik. Oh, orang Kristen, masa begitu? Oh, apalagi kalau yang banyak saya dengar itu, kok pendoa begitu? Kok pelayan begitu? Nah, saudara-saudara, tidak mudah. Tahun 2012, Tuhan bicara ke saya, tidak mudah masuk surga. Saya kaget, saudara. Kalau gitu ngapain saya jadi gembala? Kalau ternyata sangat sulit masuk surga. Makanya pelayanan waktu itu saya serahkan ke Rayon untuk dia. Tapi puji Tuhan banyak yang menelpon saya, dipakai Tuhan supaya saya kembali memegang penggembalaan ini. Nah, saudara-saudara, Ibrani 13 ayat 15 di sini, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi bibir kita ini, saudara, kalau saudara belajar tentang lidah di kitab Amsal, wah itu dahsyat. Tetapi di Ibrani ini dikatakan bahwa korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita ketemu orang shalom, shalom itu kan artinya Tuhan, berkat Tuhan turun atasmu, Tuhan menyertai engkau. Kita berpisah dengan orang, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, seorang Kristen harus selalu jadi berkat, terutama di mulut kita. Walaupun kadang-kadang dipendam di hati, sakit hati kepada saudara, kepada teman, kepada orang lain, tapi mulut ini terkatup, saudara. Tetapi apa yang keluar dari mulut, kata firman Tuhan dalam kitab Matius, kata Yesus sendiri, itu yang menajiskan orang karena keluar dari hati. Jadi kalau kita berbicara sembarangan, tidak memuliakan Tuhan, itu yang namanya mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Begitu berkorbannya Tuhan Yesus itu untuk hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua. Oleh karena itu kita patut, layaklah meninggikan Yesus dalam kehidupan kita. Kita saksikan kehidupan Yesus
perbuatannya, mujizatnya, kebaikannya, pemeliharaannya atas hidup kita, orang akan melihat, oh iya, iya. Nah, saudara-saudara, kita ini buatan Tuhan, tangan Tuhan, selalu menyertai kita. Nah, dengan memperhatikan betapa pentingnya bersaksi dalam kehidupan berjemaat terutama, maka kiranya kita sebagai jemaat yang dewasa dalam Kristus tetap menjadi saksi Kristus dalam perkataan, dalam sikap, dan perbuatan. Itulah sebabnya dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi memang bukan perbuatan itu yang menyelamatkan hidup kita. Iman, tapi iman itu harus dibuktikan dari perbuatan. Rajin ke gereja, rajin memberi persembahan, persepuluhan, memberkati orang lain. Kalau dia kesusahan, kita berkelebihan dan memberkati. Itulah perbuatan dari satu bukti kita anak Tuhan yang punya iman. Nah, menjadikan hidup sebagai role model bagi orang lain, bukan saja bagi sesama orang percaya, tapi terlebih lagi adalah bagi orang yang belum percaya dan belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Role model, jadi model, saudara. Makanya betapa beratnya kehidupan seorang gembala seperti saya ini, karena kan jemaat semua melihat saya. Apa yang terjadi dalam hidup saya itu menyemangati jemaat. Jadi saya tidak boleh lemah sedikit pun. Saya tetap beriman, saya tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa atas saudara-saudara semua. Nah, orang percaya adalah saksi bagi kebenaran dan kasih Allah yang kepada kita dipercayakan untuk menyampaikan berita Injil kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung. Nah, saudara, saya tidak pernah setiap saat tiap pagi saya selalu berdoa kepada gereja-gereja, lembaga-lembaga agama, universitas yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi untuk terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman untuk menuntaskan amanat agung. Karena dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa dan Injil kerajaan yang akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi sebagai kesaksian kepada seluruh bangsa. Dan setelah itu barulah tiba kesudahannya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Nah, selamat menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai kami semua. Berkati jemaat-Mu semua Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema, tuntunan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Saudara dipulihkan oleh firman Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang kasih. Mari lebih lagi saudara dekat sama Tuhan, andalkan Tuhan sepenuhnya. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every day that I am able, I will sing of the goodness of the Sekali lagi, all my life you have been faithful. Amin Tuhan. All my life you have been so good. With every day that I am able,
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Saudara terkasih, kita akan akhiri ibadah online kita hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sudah memberikan kesempatan kami hari ini Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami. Terima kasih Bapa, kami merasakan hadirat Tuhan. Bapa, bahkan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah melawat kami hari ini Tuhan. Sudah mengajarkan kami Bapa, menegur kami Tuhan, bahkan menguatkan kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini Tuhan menjadi kekuatan ketika kami berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau terus memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi terus hamba-Mu ini Bapa. Pakai dia terus secara luar biasa Tuhan. Dimanapun dia boleh menyampaikan Injil kebenaran Tuhan Yesus, orang-orang akan dikuatkan, dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati terus Tuhan Bapak Gembala kami di GBI Grand Residen, Bapak Pendeta Nathan Karangan Tuhan, beserta Ibu Agnes Tuhan Yesus. Pakai terus mereka Tuhan, kekuatan kemampuan Bapa, supaya dalam penggembalaan mereka Tuhan akan membawa kami semua umat-umat Tuhan ke dalam air yang tenang Tuhan Yesus, ke rumput yang hijau Bapa. Urapi terus mereka Tuhan, keluarga besar mereka Bapa, anak-anak mereka, cucu dan menantunya juga Tuhan memberkati. Dimanapun mereka boleh beraktivitas Tuhan, mereka menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya Tuhan, dan untuk semua keluarga besar mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memilih hamba-Mu ini menjadi messengernya Tuhan. Terlebih di era Pentakosta ketiga, kami percaya terus pakai mereka Tuhan Yesus, supaya api Pentakosta itu terus boleh terbakar Tuhan, terus boleh mengalir Tuhan dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Andi Markus di rayon 18. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan, untuk keluarga besarnya juga, dan keempat wakilnya beserta keluarga besarnya. Tuhan juga mengurapi pakai mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, hamba-hamba-Mu ini dimanapun Tuhan menempatkannya mereka Tuhan, di kota kami Bekasi, bahkan keluar pulau-pulau Tuhan, semuanya akan Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh gembala-gembala di cabang dan ranting, bahkan untuk staf-staf gembala Tuhan, diakon-diakonis, para pengerja full timer Tuhan. Urapi semua Tuhan, pakai semua Tuhan, supaya semua boleh bersama-sama bergerak Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Kami mau ambil bagian di penuaian jiwa-jiwa yang terbesar. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Bapa untuk bangsa kami Indonesia, di mana Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami. Damailah bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari orang-orang radikalisme, dari orang-orang jahat Bapa. Biarlah bangsa kami terus ada dalam kedamaian. Tuhan memberkati para pemimpin kami, pemerintah kami, dari presiden sampai yang paling rendah di tingkat RT dan RW. Pakai mereka Tuhan, urapi dengan roh yang takut Tuhan, supaya dalam setiap pemerintahan mereka, keputusan yang diambil adalah baik. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami masih ada dalam pandemi virus corona Tuhan, tetapi kami percaya Bapa, melalui proses-proses vaksinasi Tuhan, dan protokol kesehatan sudah ditetapkan pemerintah kami, semua bangsa kami Indonesia boleh melakukannya, dan kami akan keluar dari krisis
pandemi ini Tuhan. Kami percaya Bapa, bahkan untuk ancaman resesi ekonomi kami mau tolak patahkan. Diam dan tenanglah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk aparat-aparat di negara kami Tuhan, TNI dan Polri Bapa. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Pakai mereka untuk menjaga perdamaian dan ketahanan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami teringat akan gereja kami GBI Generasi dan Tuhan, di mana kami ada di tengah-tengah kota kami Setu Bapa. Kami percaya kami ada di sini karena rencana Tuhan. Tuhan, kami mau bawa pergumulan gereja kami Tuhan. Apapun rencana-rencana gedung gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan, rencana Tuhan terjadi. Yang terbaik Tuhan berikan bagi gerejamu di GBI Generasi dan Tuhan, supaya kami gerejamu di sini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan sudah kami kumpulkan. Tuhan juga memberkatinya. Tuhan pakai untuk perebaran kerajaan Tuhan di gerejamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan juga untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun kami berada saat ini beribadah secara online. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Keluarga besar kami Tuhan memberkati. Setiap usaha pekerjaan kami Tuhan memberkati. Anak-anak kami Tuhan memberkati. Apapun yang kami lakukan Tuhan dengan takut Tuhan, semuanya pasti berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Bapa, setiap kami yang sakit saat ini, detik ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang terikat Tuhan kalau lepaskan, yang memiliki beban berat, Tuhan juga sudah berikan kelegaan. Bapa yang baik, sebentar kami akan berpisah. Kami kembali ke kehidupan kami dalam pergumulan kami sehari-hari, kehidupan rutinitas kami. Kami percaya Tuhan terus sertai. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain Bapa, kami akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan buka hatimu sebagai tanda iman untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga yang akan nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah bersama dengan Allah Roh Kudus turun atasmu pada hari ini, dan Tuhan senantiasa menyertai engkau dalam seluruh keluar masukmu akan dipelihara sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat dan percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia. Shalom.